Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kausar Muslim Mutakin dengan NIM 3 terakhir saya 037 dari Praktikum B. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai motor induksi dan starter delta starter. Eh, dan start delta starter. Oke. Pertama-tama, apa sih yang dibahas pada video ini kali ini? Yang pertama ada motor induksi untuk pengenalan dan selanjutnya start delta starter, dan terakhir ada simulasi cat simu mengenai start delta starter. Oke, lanjut. Gimana sih cara kerja motor induksi itu? Motor induksi bekerja dengan prinsip elektromagnetik. Jika konduktor motor di hubungan pendek, arus akan mengalir di konduktor motor. Arus akan menghasilkan torsi yang akan melawan hukum relatif gaya gerak antar motor dan RMF, atau rotating magnetic field, yang disebutkan dalam hukum Lenz. Untuk mengurangi gerakan relatif, rotor mencoba mengejar RMF dan mulai berputar ke area yang sama dengan RMF. Nah, uh, kurang lebih ini bagian-bagian dari motor induksi itu ada fan cover, yang dimana sebagai pelindung dari fan atau sebagai dari kipas, ada bearing yang nanti akan dijelasin, ada terminal box, starter windings atau bagian penyangga, terus ada stator, terus ada nameplate, ada frame, rotor, and shell, drain plugs, vary sliders, dan stuff. Oke. Bagian-bagian motor induksi. Yang pertama di stator. Stator itu bagian yang tidak bergerak, bagian yang tidak bergerak terbuat dari inti besi yang dilapisi slot-slot untuk menempatkan belitan kawat tembaga. Fungsi dari stator adalah menciptakan gaya magnet yang akan menginduksi motor. Selanjutnya ada rotor. Rotor adalah bagian yang berputar dan menerima induksi dari magnet stator. Fungsinya mengubah energi induksi elektromagnetik menjadi gerakan mekanis atau putaran. Terminal box, kotak sambungan listrik yang bersih terminal koneksi untuk menghubungkan belitan stator dengan sumber listrik atau rangkaian kontrol. Selanjutnya ada shaft. Shaft adalah batang logam yang terhubung langsung dengan rotor. Fungsi dari shaft berhubungan tenaga mekanis dari stator ke beban. Harus kuat menahan torsi yang dihasilkan motor tanpa bengkok atau patah. Selanjutnya ada bagian-bagian itu, ada bearing atau bantalan berupa metal yang berisi poros agar dapat berputar secara lancar, seimbang, dan stabil, mengurangi gesekan antara shaft rotor dengan bagian yang diam seperti frame. Frame adalah bodi yang terluar motor, bagian rumah stator yang melindungi bagian dalam motor. Frame juga bagian ventilasi penyebar panas agar motor tidak overheat, memiliki tujuan untuk memudahkan pemasangan motor. Lalu apa sih Start Delta Starter? Starter adalah metode untuk menyalakan motor induksi 3 fase dengan tujuan mengurangi arus dan torsi awal yang tinggi dengan cara menyambungkan jilitan motor secara konfigurasi bintang start terlebih dahulu. Kemudian setelah motor mencapai kecepatan tertentu, sambungan diubah menjadi konfigurasi delta untuk operasi normal. Jadi awalnya itu disambungkan ke start, kemudian saat sudah mencapai kecepatan tertentu, sambungan diubah ke delta untuk operasi yang normal. Nah, cara kerja start delta starter. Saat awal start, iritan motor dihubungkan dalam konfigurasi bintang, yang dalam konfigurasi ini tegangan yang diterima setiap iritan berkurang menjadi sekitar 28% dari tegangan supply, yang berfungsi sebagai mengurangi arus dan torsi awal. Setelah motor mencapai kecepatan yang cukup, sambungan iritan akan dialihkan ke konfigurasi delta. Pada konfigurasi delta, motor akan mendapatkan tegangan penuh sesuai dengan kebutuhan operasional, memberikan torsi yang lebih tinggi untuk menjalankan beban secara efisiensi. Nah, kurang lebih ini rangkaian start delta starternya. Nah, selanjutnya adalah simulasi di CAD Simu, bagaimana cara perangkaiannya dan bagaimana setelah dirangkai dan dijalankan simulasinya. Oke, kali ini sekarang adalah
pembuatan rangkaiannya. Pertama-tama kita tambahin dulu sumber tegangan 3 fasanya. Kita perbesar dulu ininya biar gampang. Terus kita tambahin. Terus kita tambahin motor MCB 3 fasa. Kita tambahin kontaktor. Kita tambahin 3 kontaktor, pertama satu di sini. Ini dua di sini dan 3 di sini. Terus ditambahin overload relay. Terus kita tambahin motor 3 fase ini. Terus kita tambahin motor satu fasa di sini. Kita tambahin mushroom yang normally close. Terus kita tambahin thermal apa sih, normally close buat thermalnya ini. Terus kita tambahin tombol stop di sini. Terus kita tambahin tombol start. Terus kita tambahin ini buat sebagai latching. Terus kita tambahin kontaktor 1 2 3. Ini buat timer. Timer. Terus apa lagi yang belum? Ini normally cross di sini, di sini. Kasih normally open. Terus di sini kasih normally close. Terus di wiring
Nah, tadi ada pemberian nama buat setiap komponen-komponennya. Kita beri nama MCB satu aja. Terus ini kita kasih nama AM. Kita kasih nama ini kontaktor delta, ini kontaktor start, ini overload relay karena untuk mengatur apabila terjadi overload itu akan mati. Terus ini kita kasih M1 nomor 1, kita kasih nama emergency, kita kasih overload juga sama kayak ini karena apabila ini mendeteksi panas ini langsung mematikan. Terus ini stop, terus di sini start, terus di sini K, KM, terus di sini KD, konektor buat delta, itu konektor buat star. Ini di sini KM karena buat latching. Terus di sini ini buat KS, ini KD, ini timer, ini timer, ini timer. Terus di sini setting waktunya kita kasih 1 detik, nanti akan tahu buat apa. Ada sedikit trouble tadi, kita coba kita nah nah ini kan udah diambil arus, terus kita untuk kondisi tombol start. Nah, si motor akan menyala. Nah, apabila tadi misalkan kita kasih waktu 10 detik, kita jalankan, sorry, apabila kita jalankan ini masih dalam kondisi starter dalam waktu 10 detik. Nah,
akan berubah menjadi kondisi delta yang tadinya sebelum 10 detik itu starter, itu kondisi delta. Apabila kita matiin, nah ini akan mati. Apabila kita start lagi dalam kondisi start lagi, nanti setelah 10 detik itu akan masuk ke kondisi delta. Nah, akan menjadi kondisi delta. Itu dapat disetting di timer ini. Nah, biar cepat kita kasih satu detik aja. Ini start delta. Nah, apabila kita pencet emergency, nah langsung mati. Nggak bisa, karena ini terpotong. Nah, terus kita tombol pencet start, ini kan start langsung delta. Nah, apabila kita coba mematikan karena tiba-tiba ada overheat, nah ini kan langsung mati di sini. Kurang lebih itu sih untuk starter ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.